Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Saya Nelly Husni Laili, pengampu mata kuliah Fiqh Al-Lughah dengan kode MK PBA 62315. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep Fiqh Al-Lughah yang mencakup pengertian, perbedaan Fiqh Al-Lughah dan ilmu lughah, sejarah perkembangan Fiqh Al-Lughah, tujuan serta manfaat mempelajari Fiqh Al-Lughah. Yang pertama, kita akan membahas pengertian Fiqh Al-Lughah. Nama lain dari Fiqh Al-Lughah adalah filologi. Kata fiqh berarti fahmun, paham, atau ilmun, mengetahui. Sedangkan Al-Lughah adalah bahasa. Maka secara bahasa, Fiqh Al-Lughah adalah memahami secara mendalam tentang bahasa, sedangkan menurut istilah, ilmu yang membahas tentang bahasa Arab, kosakatanya, strukturnya, dan karakteristik bahasanya. Fiqh Al-Lughah merupakan ilmu yang berusaha menyingkap rahasia-rahasia bahasa, mengamati hukum-hukum yang mengatur kehidupan bahasa, menyelidiki rahasia perkembangannya, meneliti fenomena-fenomena bahasa yang beragam dengan studi sejarah dari satu sisi dan studi kualitatif dari sisi yang lain. Dengan pengertian ini, Fiqh Al-Lughah meliputi seluruh studi bahasa yang membahas pertumbuhan bahasa manusia, interaksi antar bahasa yang berbeda-beda, lahirnya bahasa fusha dan dialek-dialek, membahas suara-suara atau bunyi-bunyi bahasa, juga penunjukan makna kosakata dan strukturnya dari segi sejarah perbandingan dan sisi deskriptif kualitatif. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perbedaan antara Fiqh Al-Lughah dan ilmu Al-Lughah. Fiqh Al-Lughah sama dengan filologi dan ilmu Al-Lughah sama dengan linguistik. Ruang lingkup kajian Fiqh Al-Lughah lebih luas karena bermuara pada pembahasan kesusastraan, sedangkan ilmu Al-Lughah memfokuskan pembahasan pada analisis struktur yang menjelaskan fokus bahasa atau substansi bahasa itu sendiri. Sehingga pembahasan ilmu Al-Lughah ini meliputi 4 hal pokok, yaitu fonetik, morfologi, sintaksis, dan semantik. Pakar bahasa Mario Pei berpendapat bahwa objek Fiqh Al-Lughah tidak terkhusus pada kajian-kajian bahasa saja, tetapi mencakup kajian-kajian budaya dan sejarah, produk sastra dari bahasa-bahasa yang diteliti. Adapun ilmu Al-Lughah berfokus pada bahasa itu sendiri dengan kadang-kadang menyinggung sedikit pada nilai budaya dan sejarah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang perkembangan Fiqh Al-Lughah secara singkat. Pada abad ke-4 Hijriah muncullah istilah teknis baru dalam wacana keilmuan Arab, yakni Fiqh Al-Lughah. Hal ini disebabkan karena Ibnu Faris menulis sebuah buku yang berjudul As-Sahibi fi Fiqh Al-Lughah wa Sunan Al-Arabiyah fi Kalamiha. Karya inilah untuk pertama kalinya istilah Fiqh Al-Lughah digunakan dalam wacana keilmuan Arab. Kemudian datang pula As-Sa'labi menggunakan istilah yang sama pasca Ibnu Faris. Dia seorang ahli bahasa dan sastra yang menulis buku yang berjudul Fiqh Al-Lughah wa Sir Al-Arabiyah. Kedua buku tersebut secara umum sama-sama membahas problematika al-alfaz al-Arabiyah. Tema besar Fiqh Al-Lughah bagi mereka berdua adalah ma'rifah al-alfaz al-Arabiyah wa dilalatuha, yaitu studi terhadap kosakata Arab dan maknanya. Kemudian tasnif hadhihi fi maudu'at, yaitu mengklasifikasikannya ke dalam topik-topik tertentu. Dan segala sesuatu yang terkait dengan itu, kitab Ibnu Faris memuat beberapa permasalahan teoretik seputar bahasa. Di antara yang populer darinya adalah persoalan kemunculan bahasa, Nash'at Al-Lughah, atau dalam linguistik modern sekarang disebut dengan the origin of language. Ketika para ulama bertikai tentang masalah tersebut, sebagian menganggap bahwa bahasa bersifat konvensional atau ketetapan bersama antara masyarakat, urfan istimaiyan. Maka Ibnu Faris datang membantah pendapat itu dengan mengajukan teori tauqifi atau berdasarkan wahyu yang diturunkan dari langit. Akan tetapi, topik mengenai keterkaitan bahasa dengan wahyu ini tidak terkait dalam kajian ilmu linguistik modern. Dalam kajian-kajian kebahasaan yang dilakukan oleh ulama mutaakhirin dari kalangan Arab,
ini masih terikat kepada model kajian kebahasaan dari ulama dulu atau salaf. Oleh karena itu, Tammam Hasan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fiqh al-lughah oleh ulama-ulama terdahulu atau qudama maupun ulama-ulama sekarang al-muhdatsun dari kalangan Arab adalah di satu sisi menyangkut kajian tentang al-matan atau kosakata, kajian tentang komparasi antara bahasa-bahasa Semitik, al-muqrona al-samiyah, kajian tentang perbedaan dialek, ikhtilaf al-lahjat, tentang bunyi aswat, sementara di sisi lain adalah kajian tentang linguistik modern atau ilmu al-lughah al-hadits. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat mempelajari fiqh al-lughah. Fiqh al-lughah mengandung sejumlah pembahasan penting yang berkaitan dengan bahasa Arab, sehingga dengan mempelajarinya dapat diungkap rahasia-rahasia yang terdapat di dalamnya. Di antaranya untuk mengetahui 1. Bunyi-bunyi dan karakteristiknya serta proses terbentuknya kata dan bunyi atau suara tersebut. 2. Penunjukan kata-kata, lafaz-lafaz pada makna-makna yang beragam dan perkembangannya. 3. Perkembangan yang dilalui kata-kata dengan bentuk-bentuk perubahannya berupa metatesis, pengubahan, komposisi, akronim, keaslian dan cabang penggunaan atau pengabaian. 4. Bahasa manusia pertama, asal mulanya dan kapan terjadinya. 5. Dialek-dialek dari bahasa-bahasa, tempat asal mulanya, sejarah, pergulatan antara bahasa dan dialek. 6. Aturan-aturan untuk menjaga bahasa dari kesalahan dan rahasia penggunaan bahasa. Hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pertumbuhan bahasa. 8. Dan pengkaji ilmu ini dapat memperoleh ketenangan jiwa karena mengetahui rahasia-rahasia, ungkapan-ungkapan bahasa, dan keterangan tentang kasus-kasus bahasa yang selama ini masih membingungkan. Mempelajari fiqh al-lughah memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah memahami kebudayaan bahasa Arab melalui naskah-naskah kuno, melestarikan warisan intelektual Islam, dan mengembangkan pemahaman tentang sejarah dan bahasa Arab. Selain itu, fiqh al-lughah juga berperan dalam merekonstruksi teks-teks kuno, menyunting naskah, dan mengungkap nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Berikut referensi yang bisa kita baca untuk memperkaya materi ini. Baiklah, agar kita lebih memahami materi terkait ta'rif fiqh al-lughah, pengertian filologi bahasa Arab, al-farqu baina fiqh al-lughah wa ilm al-lughah, perbedaan antara filologi bahasa Arab dan linguistik bahasa Arab, tarikh wa tatwir fiqh al-lughah, sejarah dan perkembangan filologi bahasa Arab, ahdaf wa fawaid fiqh al-lughah, tujuan dan manfaat filologi bahasa Arab. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Itulah pembahasan mengenai tema konsep fiqh al-lughah. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.